Jakarta pagi, semua gelap sana sini. Jakarta pagi, get up everybody. Selamat pagi Jack People. Nah, apa kabar nih Jack People? Kami hadir kembali dengan informasi terkini dan menarik nih di Jakarta pagi ini. Dengan saya Naila dan saya Risan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di hari ini di episode yang ke-9. Kami punya rangkaian berita menarik yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Langsung aja nih Naila, gimana kabar Jakarta pada pagi hari ini? Nah, Jakarta pagi ini nih penuh dengan perkembangan penting nih San, terutama terkait dengan pemerintahan baru. Tapi sebelum itu, kita juga punya berita kuliner yang pastinya bikin kalian penasaran. Oke, pertama kita mulai dengan berita utama kita dulu ya San. Berita pertama datang dari gedung DPRD DKI Jakarta, di mana hari ini mereka menggelar sidang paripurna yang cukup bersejarah. Pramono Anung resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Rano Karno sebagai Wakil Gubernur untuk periode 2025 hingga 2030. Benar banget nih Naila, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi mengungkapkan harapannya untuk kepemimpinan baru ini yang diharapkan dapat membawa Jakarta semakin maju sebagai kota global. Tentu saja Pramono Anung dan Rano Karno langsung menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas kepercayaan yang telah diberikan. Nah, dan yang menarik, Rano Karno juga menyoroti pentingnya kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan buat Jakarta ke depannya nih San, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Ini jelas menjadi fokus utama mereka dalam memimpin Jakarta. Yuk kita simak infonya. DPRD DKI Jakarta secara resmi menetapkan Pramono Anung sebagai gubernur dan Rano Karno sebagai wakil gubernur DKI Jakarta pada sidang paripurna hari ini. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, mengumumkan keputusan tersebut dengan harapan besar atas kepemimpinan baru untuk masa jabatan 2025 hingga 2030. Jakarta adalah etalase Indonesia. Kami berharap gubernur dan wakil gubernur terpilih mampu mewujudkan visi dan misinya, khususnya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan menjadikan Jakarta sebagai kota global. Dalam pidatonya, Pramono Anung menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat Jakarta atas kepercayaan yang telah diberikan. Kami akan memastikan program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi fokus utama. Kami percaya dengan kerja bersama, Jakarta bisa menyala lebih terang. Sementara itu, Rano Karno menyoroti pentingnya kolaborasi untuk menghadapi tantangan besar di Jakarta. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan masyarakat dan sinergi dengan DPRD serta pemerintah pusat sangat kami butuhkan untuk menghadirkan solusi terbaik bagi warga Jakarta. Ketua DPRD DKI juga menyampaikan bahwa pelantikan Pramono Anung dan Rano Karno akan segera dilakukan dalam waktu dekat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Wah, pasangan Pramono dan Rano ini benar-benar menyiapkan visi misi mereka dengan baik ya Nay. Hal ini bisa dilihat dari program kerja mereka. Salah satunya misalnya kayak Jakarta Belajar yang menyoroti di bidang pendidikan, lalu ada Jakarta Bugar dan Produktif yang menyoroti di bidang kesehatan, seperti itu. Bener banget nih buat pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, buat kedepannya semoga Jakarta menjadi kota yang lebih maju lagi dan semoga mereka bisa menepati amanah sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Setuju banget sama Naila. Kita lanjut ke berita kedua. DPRD DKI Jakarta segera mengirimkan surat resmi ke Presiden untuk memulai pelantikan Pramono dan Rano. Nah, Jack People, cepet banget ya kayaknya nih Pramdul bakal dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur. Oke, langsung kita simak aja video berikut ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta akan segera mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri terkait pelantikan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2025 hingga 2030. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Jakarta Hoirudin dalam sidang paripurna penetapan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada Selasa 14 Januari 2025. Hoirudin menjelaskan setelah penetapan ini, DPRD Jakarta akan segera mengajukan surat kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan pelantikan pasangan terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Pelantikan ini dijadwalkan pada 7 Februari 2025
kecuali ada keputusan baru, kata Hoirudin. Pada sidang yang sama, DPRD Jakarta secara resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih setelah membacakan hasil rekapitulasi pilkada. Pasangan nomor urut 3 ini memperoleh 50,07% suara atau 2.183.239 suara. Hoirudin menambahkan, secara resmi kami mengumumkan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor urut 3, Saudara Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, MM, dan Saudara Haji Rano Karno, SIP. Pelantikan tersebut akan dilakukan setelah surat dari DPRD diterima dan disetujui oleh Presiden. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelantikan rencananya akan berlangsung pada awal Februari mendatang. Wah, nggak kerasa ya, di awal Februari nanti pasangan Pramono dan juga Rano akan segera dilantik nih. Semoga aja pelantikannya nanti bisa berjalan dengan lancar ya, Naila. Iya, betul banget. Semoga nanti di saat pelantikan nggak ada kendala apapun dan bisa cepat resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Setuju banget. Nah, bagi Jack People yang suka kuliner, kita punya berita seru nih, yaitu berita tentang soto Betawi yang menjadi makanan favorit warga Jakarta. Dan pastinya, soto Betawi ini tuh salah satu favorit orang-orang luar juga nih, wisatawan yang dari luar Jakarta itu kalau main ke Jakarta pasti mereka nyobain soto Betawi. Setuju banget sama Naila, soto Betawi ini punya cita rasa khas dengan kuah santan yang gurih, dilengkapi dengan daging sapi atau jeroan yang juga empuk. Menikmati seporsi soto Betawi di saat cuaca dingin seperti ini bisa jadi pilihan yang sangat sempurna. Nah, penasaran kan Jack People di mana bisa menikmati soto Betawi terbaik di Jakarta? Oke, kita simak videonya ya. Jakarta tak hanya kota dengan gedung-gedung tinggi dan jalanan yang sibuk. Di balik itu semua, ada cerita kuliner yang tersimpan dalam sebuah hidangan sederhana bernama soto Betawi. Kuliner yang sudah jadi bagian dari kehidupan orang Betawi selama puluhan tahun. Peneliti sejarah kuliner, Fadli Rahman dari Universitas Padjadjaran menemukan bahwa akar soto Betawi memiliki keterkaitan dengan pengaruh kuliner Cina pada masa Jayakarta dan Batavia yang saat itu menjadi pusat perdagangan internasional. Para pedagang Cina membawa tradisi kuliner mereka yang kemudian beradaptasi dengan rempah lokal dan bahan khas Betawi. Proses asimilasi budaya inilah yang melahirkan cita rasa soto Betawi seperti yang kita kenal saat ini. Apa yang membuat soto Betawi berbeda dari soto lainnya? Kuahnya yang kental, hasil campuran santan dan susu, menciptakan rasa gurih yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Tambahkan daging sapi, jeroan, atau kikil yang empuk, lalu taburan emping, irisan tomat, dan ketang goreng. Maka jadilah hidangan yang kaya rasa dan tekstur. Proses memasak soto Betawi tidak instan. Butuh waktu untuk merebus daging hingga benar-benar empuk dan mencampurkan santan dengan rempah seperti pala, kayu manis, dan serai agar rasanya menyatu sempurna. Rahasia lain, resep yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa mengurangi cita rasa aslinya. Soto Betawi tetap menjadi pengingat bahwa tradisi tidak pernah hilang. Selalu ada rasa yang bertahan menghubungkan kita dengan akar budaya dari cerita masa lalu. Di Jakarta, soto Betawi bisa ditemukan di mana saja, dari kaki lima hingga restoran ternama. Wah, kayaknya enak banget ya, San, nih soto Betawi yang satu ini. Ini soto Betawi kebetulan tuh makanan favorit aku tau, San. Oh iya, Nay. Iya, betul. Kita harus coba sih kapan-kapan ya makan soto Betawi bareng. Boleh banget, San. Kembali lagi nih ke topik seputar Jakarta. Ada kabar mengenai genangan rob di Muara Angke, Jakarta Utara yang kini masih terus dipantau oleh BPBD DKI Jakarta. Nah, genangan ini sudah terjadi sejak Kamis lalu dan mempengaruhi beberapa RT dan RW 22 kelurahan di Pluit. Meskipun ketinggian air mencapai 60 cm, aktivitas warga masih berlangsung seperti biasa. BPDB menyiapkan tim di lokasi dan memastikan warga tetap aman. Untuk info selanjutnya, yuk kita simak video berikut ini. Genangan rob yang terjadi di Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara terus dipantau oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta. Genangan ini terjadi sejak Kamis 9 Januari 2025 dan menggenangi sejumlah RT di RW 22 Kelurahan Pluit. Meskipun genangan air mencapai ketinggian 60 cm di titik terdalam, aktivitas warga tetap berjalan normal. Aris Trisna Putra, Kepala Satuan Tugas Jakarta Utara BPBD DKI, menjelaskan bahwa air rob mulai naik setiap pagi sekitar pukul 6 dan akan surut menjelang malam. Fenomena ini berlangsung setiap hari dan biasanya air mulai surut pada pukul 4 sore dengan puncak ketinggian terjadi menjelang siang.
Untuk memastikan kondisi aman, BPBD menyiagakan 5 personel dan 2 unit perahu karet di lokasi. Tim terus memantau perkembangan genangan rob dan siap membantu mobilitas warga yang terdampak. Aris menambahkan bahwa hingga saat ini, ketinggian air diperkirakan tidak akan meningkat signifikan, kecuali ada hujan deras yang memperburuk kondisi. Pihak BPBD juga berkoordinasi dengan TNI, Kepolisian, dan Satpol PP sejak Desember lalu sebagai upaya tanggap bencana. Mereka telah menyiapkan skema evakuasi jika diperlukan, meskipun saat ini warga masih dapat beraktivitas seperti biasa. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara, Rizkon Hermawan, memastikan bahwa pihaknya siap memberikan bantuan logistik dan natura jika diperlukan. Namun hingga kini, belum ada permintaan bantuan dari warga terdampak rob di kawasan Muara Angke. Nah, ini tuh udah masuk ke musim hujan gini ya, musim pancaroba gini. Semoga pemerintah nih bisa menanggulangi bencana banjir di beberapa daerah Jakarta. Setuju banget sama Naila. Jadi untuk Jack People sekalian, kalau misalkan keluar rumah, sebisa mungkin menyiapkan diri untuk menghadapi cuaca yang sedang berubah-ubah nih sekarang ini. Gitu. Dan sekarang Jack People, kami akan memberikan prediksi cuaca untuk masing-masing wilayah di Jakarta pada Rabu 15 Januari 2025. Dimulai dari kawasan Jakarta Pusat, cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Suhu akan berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan yang cukup tinggi sekitar 76 hingga 93%. Di Jakarta Utara, cuaca cerah berawan di pagi dan siang hari, namun sore harinya diperkirakan akan turun hujan ringan. Suhu akan berada di kisaran 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan yang cukup tinggi di angka 79 hingga 92%. Berlanjut ke Jakarta Selatan, cuaca cerah dengan sedikit awan. Suhu di sini diperkirakan akan mencapai 24 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 75 hingga 93%. Untuk di Jakarta Barat, cuacanya cerah berawan pada siang hari, namun malam harinya ada kemungkinan hujan lokal. Suhu sekitar 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 78 hingga 94%. Di Jakarta Timur, cuaca cerah berawan sepanjang hari. Suhu di Jakarta Timur akan berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan 74 hingga 94%. Dan yang terakhir di Kepulauan Seribu, cuaca cerah berawan sepanjang hari. Suhu di Kepulauan Seribu akan berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan 79 hingga 85%. Nah, itulah kira-kira perkiraan cuaca untuk Jakarta pada Rabu 15 Januari 2025. Pastikan Jack People kalau mau keluar itu harus cek cuaca dulu ya, dan selalu sediakan payung dan mantel agar tetap aman kalau hujan sudah datang. Benar banget Naila. Nah, itu rangkaian berita terkini yang bisa kami sajikan di pagi hari ini Jack People. Semoga informasi ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi di Jakarta pagi ini. Jangan lupa untuk terus pantau kami di Jakarta pagi ini kalau mau info terupdate selanjutnya. Oke, saya Naila. Dan saya Risan dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Jakarta pagi, semua gerak di sana sini. Jakarta pagi, get up, everybody.